Hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun, salah satu hari-hari raya musim gugur. Mari kita menyelidiki firman Tuhan tentang makna dari Hari Raya Pondok Daun. Judul khotbah hari ini adalah Pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Sebuah virus yang disebut virus corona muncul sekarang. Itu merupakan suatu pencobaan besar bagi semua orang di dunia yang belum pernah terjadi sejak bumi diciptakan. Maka hari ini saya mau kita belajar tentang kehidupan iman seperti apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita jauhkan saat hal yang seperti ini terjadi di seluruh dunia. Mengikuti kebenaran yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berusaha untuk memimpin setidaknya satu jiwa lagi kepada Tuhan. Bahkan dalam pandemi virus corona ini, supaya kita bisa kembali ke kerajaan surga. Mari kita lihat firman Tuhan di Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bencana yang dijatuhkan ke atas seluruh bumi ini merupakan sebuah pencobaan besar yang dialami semua orang bersamaan sekarang. Banyak ayat Alkitab mengenai pencobaan, dan kita sering menggunakan kata pencobaan dalam kehidupan iman kita. Di sini tertulis bahwa Tuhan akan melakukan apa kepada orang yang menang dari hari pencobaan itu. Ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Tuhan. Mereka yang menang akan menjadi suku guru, dan ia akan mempunyai nama Yerusalem baru yang turun dari surga dan nama Kristus yang baru. Tuhan menuliskan di dalam Alkitab tentang apa yang hanya bisa dilakukan orang yang menang dari pencobaan. Jalan penginjilan yang sedang kita jalani itu sama dengan kehidupan orang Israel 40 tahun di padang gurun, 3.500 tahun yang lalu pada zaman Musa. Ketika mereka menghadapi suatu pencobaan, ada yang jatuh ke dalam pencobaan, dan juga ada yang menang dari pencobaan itu. Perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun itu bisa dibandingkan dengan perjalanan kita di padang gurun iman. Kita bisa paham sepenuhnya hubungan di antara nubuat dan penggenapannya di situ. Selama 40 tahun di padang gurun setiap saat, dan semua keadaan menjadi pencobaan dan ujian mereka. Terkadang Tuhan merendahkan mereka, terkadang meninggikan mereka, terkadang membuat mereka lapar, terkadang memuaskan perut mereka dengan makanan. Terkadang Tuhan membuat mereka berperang dengan bangsa yang lebih kuat dari Israel dan memberi kemenangan di mana tidak ada jalan untuk menang. Tuhan menempatkan mereka pada berbagai keadaan dan terus menyadarkan mereka untuk mengetahui kemenangan diberikan kepada mereka di padang gurun karena Tuhan bersama mereka. Dan juga Tuhan terus mengajari mereka melalui pencobaan bahwa mereka pasti akan memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikannya kepada mereka jika mereka menuruti firman-firman-Nya. Sekarang, mari kita kembali ke waktu 3.500 tahun yang lalu. Dalam 40 tahun di padang gurun, setiap keadaan adalah pencobaan bagi mereka. Sama seperti itu, selama kita berjalan di padang gurun keimanan, kita menghadapi banyak pencobaan
seperti virus corona dan kepentingan duniawi di dalam perjalanan ke kerajaan surga. Alkitab mengajarkan kita bahwa semua keadaan yang diberikan kepada kita adalah suatu ujian dan pencobaan yang harus kita atasi. Mari kita ambil ajaran dari Ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Menurut Ulangan pasal 8, pada setiap saat dalam 40 tahun mereka di padang gurun, Tuhan menempatkan mereka dalam serangkaian situasi. Di dalam ayat 3 tertulis, ia merendahkan hatimu, situasi yang merendahkan diberikan. Seperti tertulis, membiarkan engkau lapar, situasi yang lapar diberikan. Seperti tertulis, memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal nenek moyangmu. Situasi yang membuat mereka makan manna diberikan. Juga Tuhan menempatkan mereka dalam situasi di mana pakaian mereka tidak menjadi buruk, sehingga mereka tidak usah memperbaikinya atau membuat pakaian baru selama 40 tahun itu. Semua situasi dalam 40 tahun di padang gurun itu serangkaian ujian. Suatu situasi membuat seseorang tidak nyaman, situasi yang lain membuat seseorang tidak nyaman, dan situasi yang lain lagi membuat seseorang tidak nyaman. Terkadang, Tuhan memberikan sesuatu terlalu banyak kepada mereka. Tuhan pernah membuat mereka memiliki sesuatu terlalu banyak atau terlalu kurang. Mereka tidak nyaman atau terlalu nyaman. Kita perlu menyadari, kita sedang ada di tengah pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Kita harus mengatasi pencobaan sebagian dari nubuat ini. Janganlah menganggap corona sebagai kondisi medis saja. Karena Tuhan telah berkata bahwa pencobaan seperti ini akan datang ke atas seluruh dunia. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui situasi ini? Tuhan terkadang merendahkan hati mereka, terkadang membuat mereka lapar, dan pernah memberikan terlalu banyak manna kepada mereka. Mereka sudah makan manna dan mati karena manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia tidak bisa hidup hanya dengan makanan yang memuaskan perutnya, tapi makanan rohani yakni firman Tuhan dibutuhkan umat manusia. Supaya orang Israel menyadari akan hal ini, Tuhan sudah menurunkan makanan kepada mereka setiap hari dan sudah memimpin mereka ke tanah kering yang tak berair. Dan Alkitab berkata, pada akhirnya Tuhan mencobai engkau
untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni engkau punya iman atau tidak. Saat kita membaca 1 Petrus pasal 5, pada zaman ini si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ditelannya. Apakah yang dipentingkan di dalam 1 Petrus pasal 5? Itu adalah iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Untuk itu, kita berlatih khotbah. Dan kita bergiat memberitakan Injil kepada teman kita dan keluarga kita secara daring. Kita semua berusaha banyak untuk menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Semua usaha itu untuk kita mengatasi pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Beberapa anggota yang imannya belum dewasa berpikir dengan salah. Tuhan menempatkan kita dalam situasi ini untuk beristirahat. Saudara-saudari, Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, bahwa kita harus setia sampai mati untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita hidup nyaman dan tidak ada kesusahan, kita harus menyadari bahwa jiwa kita berada di dalam situasi bahaya. Selama pekan pemberitaan Injil Hari Raya Pondok Daun kepada teman dan kenalan kita, mari kita memberitakan Injil kepada mereka yang bisa kita temui, dan juga memberitakan kepada mereka yang tidak bisa kita ketemui secara langsung melalui pemberitaan online. Tuhan selalu memberikan kita kesulitan untuk memeriksa kita bagaimana kita bisa mengatasi dan menahan kesulitan itu. Kalau Tuhan menuntun orang Israel ke tempat yang penuh air dari awalnya, mereka tidak mungkin bersungut-sungut dan sambil berkata, "Tidak ada air." Kalau Tuhan menuntun mereka ke tempat penuh dengan makanan, mereka tidak akan bersungut-sungut kepada Tuhan berkata, "Tidak ada makanan." Namun Tuhan terkadang menempatkan mereka dalam situasi yang buruk. Dalam situasi itu orang berkata, "Kita akan mati kelaparan karena tidak ada makanan." Mereka putus asa. Jadi mereka mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudari, walaupun suatu pencobaan datang atas seluruh dunia melalui pekan pemberitaan Injil Hari Raya Pondok Daun, kita harus mengisi diri dengan makanan rohani, yakni firman Tuhan, dan tetap maju ke kerajaan surga dengan hanya takut akan Tuhan. Inilah pelajaran sesungguhnya yang harus kita pelajari dari kehidupan orang Israel di padang gurun. Di dalam Wahyu pasal 3 Tuhan berfirman, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menguji mereka yang diam di bumi. Jangan kita meninggalkan Tuhan dan melupakan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Kita hidup pada zaman Hari Raya Pondok Daun. Jadi mari memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar Injil ini pada pekan pemberitaan Injil Hari Raya Pondok Daun ini. Mari kita baca Ulangan pasal 28. Ayat 1 kita baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di sini tertulis, jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan berarti bahwa melakukan tepat seperti yang diajarkan dan difirmankan Tuhan dalam keadaan apapun, bukan? Sudah ada seorang janda di Sarfat. Dia hanya punya makanan terakhir bagi dia dan anaknya, dan sesudah makan itu mereka akan mati. Namun Elia datang dan berkata kepadanya, "Buatlah sepotong roti bagiku." Janda itu sudah siap mengakhiri kehidupannya setelah makan terakhir bersama anaknya. Namun Elia menyuruh janda itu membawa makanan terakhir itu kepadanya. Itu pasti menjadi ujian besar bagi janda itu. Itu ujian kesungguhan imannya.
sebagai hasil ketaatannya pada kata Elia, minyak dalam buli-bulinya dan tepung dalam tempayannya tidak akan habis sampai saatnya tanaman bisa tumbuh. Bukankah dia sudah menerima berkat yang seperti ini? Semua situasi yang terjadi di sekitar kita adalah pencobaan. Di padang gurun, iman kita, berbagai jenis pencobaan akan menimpa seluruh dunia dan akan menguji semua orang. Itulah sebabnya di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 tertulis, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala seperti yang difirmankannya dalam situasi apapun. Saya tidak bisa menaatinya karena tidak ada makanan. Saya tidak bisa melakukannya karena kurang cukup waktu. Tuhan akan terus membuka jalan keluar ketika kita berusaha menaatinya tanpa mencari dalih. Bahkan dalam pandemi virus corona, kita terus mendapatkan kabar tentang buah-buah baru setiap hari. Di antara orang yang berpikir bahwa itu mungkin terjadi dan yang berpikir tidak mungkin terjadi, dan di antara orang yang menuruti firman Tuhan dan yang tidak menurutinya, Tuhan menaruh suatu situasi di depan kita dan melihat apakah kita melakukan firman Tuhan ataukah tidak. Mari kita menghasilkan banyak buah baik dalam pekan pemberitaan Injil Hari Raya Pondok Daun. Mari kita berusaha untuk kedapatan sebagai orang yang menang dari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Ada peringatan dari Yesus tentang pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu, bila kita tidak terjaga, apakah yang akan terjadi? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta hatimu akan terbebani apa, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Orang yang terus menghibur diri dengan melihat situasi ini berpikir, Tuhan berkata kita tetap memberitakan Injil, tetapi tidak masalah apabila aku tidak memberitakan Injil, karena di dalam situasinya yang susah, orang itu menyesuaikan diri dengan situasi itu, bukan dengan firman Tuhan. Sebenarnya wajar bagi orang Israel menggerutu karena mereka tidak punya makanan. Tetapi bagaimana akibat kehidupan 40 tahun mereka di padang gurun? Karena mereka terhanyut oleh situasi-situasi, semua jalan ke Kanaan tertutup. Apakah Tuhan tidak mampu menurunkan mana dari langit dan memberikan air kepada mereka untuk minum dari hari pertama mereka tinggal di padang gurun? Namun Tuhan menempatkan mereka dalam berbagai situasi yang sulit dan melihat iman dan perbuatan mereka. Dan Dia menyaring mereka. Sama seperti Tuhan memisahkan 300 prajurit Gideon dari 32.000 orang Israel dengan bertahap-tahap. Tuhan berkata, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 orang pulang. Tuhan berkata, minumlah air. Dengan melihat perbuatan cara mereka minum air, Tuhan memeriksa batin mereka. Maka Yesus telah berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Bila kamu tidak terjaga, dalam hatimu akan timbul oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kita mengingat bahwa semua situasi yang terjadi bagi kita adalah ujian iman kita. Yohanes pasal 13 ayat 7 kita baca. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kita tidak tahu sekarang mengapa Tuhan mengatakan seperti itu, tetapi kita akan mengertinya kelak. Saudara-saudari, kita kurang memahami mengapa Tuhan berkata kepada kita
Lakukanlah seperti yang kuperintahkan kepadamu, karena kita tidak mengetahui hal-hal di dunia 4 dan 5 dimensi, yaitu dunia rohani. Tetapi Tuhan mengetahui segalanya. Dia berkata kepada kita, dengarkanlah suaraku, jika kamu percaya, kamu akan melihat apakah berkat rohani datang ke atasmu atau tidak jika kamu melakukannya. Seluruh dunia sedang berada di dalam pencobaan besar, yaitu virus corona. Kita tidak bebas berjalan-jalan, dan tidak bisa berkumpul sesuka hati kita untuk beribadah. Meskipun begitu, kita tidak berpaling dari firman Tuhan dan berkata, karena aku jarang datang ke gereja, aku susah mengingat firman Tuhan. Kita harus mengatasi semua itu dan berdiri teguh di dalam iman. Sekarang kita berada di dalam situasi yang sangat bahaya secara rohani. Kenapa situasi ini diberikan kepada kita? Kepada orang yang mengetahui alasannya, itu bukan masalah sama sekali. Tetapi kepada orang yang tidak mengetahui alasannya, itu menjadi hambatan dan sebuah dalih untuk tidak melakukannya. Menggunakan keadaan sebagai suatu alasan adalah suatu tindakan iman yang lemah. Bagi orang-orang yang gagal mengatasi pencobaan dari godaan itu, kita mungkin menghadapi hal yang lebih parah di kemudian hari daripada sekarang. Kalau Tuhan berkata, berhentilah memberitakan Injil selama pandemi COVID-19, kita harus berhenti. Tetapi jika Tuhan tidak berkata begitu, kita harus bergerak mencari jalan untuk menginjil. Di dalam Yohanes pasal 13, Yesus sudah berkata, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi akan mengertinya kelak. Mari kita baca Matius pasal 4. Ayat 1 kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setan mencoba Yesus dalam 3 jenis situasi. Setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya, setan mencobai dia dengan makanan jasmani. Saat kita merasa lapar, kita mencari makanan. Namun apakah yang Yesus katakan? Kita harus mempersiapkan makanan apa? Dia mengajarkan kita bahwa firman Tuhan, makanan rohani itu lebih penting daripada makanan jasmani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Setan terus membuat situasi-situasi untuk mencoba Yesus agar tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, lihat jawaban Yesus walaupun dia sangat lapar. Rotilah yang dibutuhkannya saat itu, tetapi dia berkata, firman Tuhan lebih berharga daripada roti. Bahkan saat dia lapar, dia mengajar kita kepentingan makanan rohani daripada makanan jasmani. Yesus tidak pernah tergoyah atau terseret oleh situasi. Karena itu dia sudah mengatasi semua pencobaan itu, bukan? Dalam pencobaan kedua, setan menempatkan Yesus di bubungan bait Tuhan dan berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena engkau adalah Tuhan yang kudus. Malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Setan dengan licik membuat situasi ini untuk mencoba Yesus agar meragukan kuasa dan kekuatan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan tidak bisa dicobai oleh seseorang. Di dalam Alkitab tidak ada ajaran bahwa kita mencobai Tuhan, tetapi hanya kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, setan selalu menempatkan kita dalam situasi-situasi yang membuat kita jauh dari Tuhan dan agar gagal menaati firman Tuhan. Untuk kita menjadi orang yang menang dari pencobaan-pencobaan itu, kita tidak boleh tertarik dalam situasi-situasi itu. Di dalam situasi-situasi itu, kita harus mengingatkan diri apa yang telah difirmankan Tuhan kepada kita. Ketika Yesus mengatasi pencobaan kedua itu, setan berkata bahwa dia akan memberikan semua kemegahan dunia ini kepada Yesus jika Yesus menyembahnya. Apa yang tertulis dalam Alkitab? Ada tertulis, jangan menyembah apapun selain daripada Tuhan, bukan? Kita harus hanya memikirkan Tuhan saja. Ketika kita hanya menyembah Tuhan, kita akan sanggup mengatasi pencobaan yang datang di atas seluruh dunia. Jadi Yesus sudah berkata di Matius pasal 4, mana yang lebih penting, makanan rohani atau makanan jasmani? Apakah Tuhan adalah yang kita cobai atau yang kita percayai? Dalam pencobaan ketiga, Yesus berkata, manakah yang benar, yang hanya menyembah Tuhan atau yang menyembah hal lain selain dari Tuhan? Yesus melakukan semuanya menurut Alkitab. Dia berkata, firman Tuhan lebih penting dari roti. Tuhan adalah yang harus kita percayai, bukan yang kita cobai. Hanya percaya kepada Tuhan dan mengikutinya. Yesus sudah mengatasi semua pencobaan itu sebagai teladan bagi kita. Jika kita benar-benar melakukan segala hal seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita, kita akan menyambut hari raya Pondok Daun dengan kelimpahan buah. Mari kita baca Matius pasal 24. Ayat 3 kita baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Perhatikanlah teliti jawaban dari Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita harus berwaspada, jangan tersesat oleh Mesias-Mesias palsu. Inilah peringatan kedua dari Yesus. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di ayat 9, Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Di ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Yesus berkata tentang ciri-ciri orang yang jatuh ke dalam pencobaan. Mereka akan saling membenci. Kalau kita membenci seseorang di dalam kebenaran, kita harus segera membuang perasaan itu dari kita. Kita harus menyadari bahwa kita sedang mengalami ujian besar. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan dan yang mengatasi semua situasi dan keadaan ini, sampai pada kesudahannya, akan selamat. Orang yang menang tidak tersesat oleh situasi-situasi dan tidak terseret ke dalam neraka. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya di dalam firman Tuhan akan selamat. Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nanti, kamu akan mengetahui mengapa semua situasi ini terjadi terhadap kamu. Apa yang kuperbuat kamu tidak tahu sekarang, tetapi akan mengertinya kelak.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berlari dengan segenap kekuatan kita, mengharapkan saatnya Injil Kerajaan Surga diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, seperti yang difirmankan Bapa dan Ibu. Saya berharap kita semua akan menerima keselamatan dan masuk ke dalam Kerajaan Surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.